Akhirnya setelah kira-kira perjalanan hampir 1 jam dari Kota Pekalongan, kita sampai di salah satu destinasi di Kota Batang. Ya, di Kota Batang. Dan nih bisa lihat semuanya. Hijau, serba hijau. Ini tuh cocok banget buat pemirsa. Jika sudah banyak deadline atau ingin refresh sejenak, bisa langsung datang ke wisata Pagilaran di Batang, Jawa Tengah. Ini aja, coba kita lihat lagi yuk isinya apa aja sih di dalam wisata Pagilaran ini. Berwisata kini menjadi sebuah kebutuhan setiap orang, apalagi ketika hari libur tiba. Salah satunya piknik yang dapat menjadi aktivitas paling recommended, baik bersama teman, sahabat, maupun keluarga tercinta. Berlibur tidak hanya dapat dilakukan ke tempat-tempat hiburan. Sesekali Anda juga perlu memanjakan hari libur Anda dengan menikmati sajian alam Indonesia. Banyak tempat wisata indah yang tidak hanya menawarkan pesonanya saja, namun juga biaya terjangkau. Salah satu objek wisata murah di Kabupaten Batang yang menyajikan spot menarik yaitu Kebun Teh Pagilaran. Perkebunan Teh Pagilaran terletak di kaki Gunung Kamulian, Kecamatan Blado, sekitar 35 km selatan ibu kota Kabupaten Batang. Yang dikembangkan pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1899 dan sempat diambil alih oleh perusahaan Inggris di tahun 1928. Pada masa Perang Dunia II, areal perkebunan diganti dengan tanaman pangan oleh masyarakat Jepang hingga tahun 1947. Sejak tahun 1964, kemudian perkebunan Teh Pagilaran dikelola oleh Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kebun Teh Pagilaran ini menyajikan pesona alam yang menakjubkan. Menikmati udara segar dengan pemandangan hijau yang mendamaikan. Pastinya akan memajukan jiwa dan pikiran yang jenuh dengan berbagai kesibukan sehari-hari lainnya. Oke, ini kita udah berada di salah satu tempat kepengurusan dari wisata Pagilaran. Tadi di sini banyak anak-anak loh. Tadi ada anak-anak itu, lihat tuh. Itu ada anak-anak yang juga lagi destinasi ke sini, tapi unsurnya lebih ke pendidikan. Mungkin kita langsung aja kali ya masuk buat tanya-tanya ke pengurusnya soal si Pagilaran ini. Oke, ini sudah ada nih. Oke, selamat siang Bapak. Ya. Boleh kenalan dulu ya Pak ya? Ini saya Ayu Janti Pak. Nih Bapak namanya siapa Pak? Saya Pak Santo. Oh, Pak Santo, ya Pak Santo. Pak Santo berarti salah satu pengurus dari ini ya, dari Pagilaran. Oh ya, Agrowisata Pagilaran. Apa ya Pak? Langsung tanya aja kali ya Pak ya. Ini Pagilaran itu daya tariknya itu apa Pak? Jadi Pagilaran itu merupakan agrowisata yang sebetulnya itu bagian dari PT Pagilaran. PT Pagilaran itu sendiri ada mulai tahun 1963. Itu namanya PN Pagilaran gitu. Lalu tahun 1964 menjadi PT Pagilaran. PT Pagilaran sampai tahun 2016. Jadi PT Pagilaran yang mana dimiliki oleh Yayasan Pembina Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Lalu mulai tahun 2016 sampai sekarang menjadi milik Universitas Gadjah Mada. Yang mana PT Pagilaran itu memiliki atau dipercaya untuk mengelola HGU sebesar 1.113 hektar. Yang mana 900 hektarnya itu ditanam teh, lalu sisanya untuk fasilitas umum. Nah, untuk agrowisata sendiri itu ada beberapa hektar yang setiap pengelolaannya itu berhubungan langsung baik dengan PT Pagilaran, dengan Universitas Gadjah Mada, dan juga dengan Pemda Batang. Nah, yang paling unik di sini adalah bahwa masih banyak gedung-gedung atau tempat-tempat yang didirikan pada saat zaman Belanda, zaman Inggris, zaman Jepang itu
Itu yang aneh. Nah, seperti ada rumah yang sampai sekarang yang menurut saya dibakar itu juga tidak hangus, itu namanya Wisma Bougainville, itu kayunya masih asli, kayu ratusan tahun yang lalu. Dan di sana ada foto PT Pagilaran sudah tingkat 3 sudah sebesar itu 1924. Berarti kalau mengacu pada foto yang ada di foto sejarah itu bahwa Pagilaran itu berdiri 1700-an akhir. Artinya sudah berdiri, sudah ada benih-benih atau embrionya untuk membuat PT Pagilaran. Lalu di sini kalau orang piknik ke sini kan dulu kan harus ke mana? Harus Boleh ke kali sama jalan ya Pak ya tuh lihat-lihat itu. Kalau ke mana itu ke Bogor itu yang terkenal kan teh itu. Iya. Teh, tapi ternyata kita tidak kalah menariknya karena Pagilaran itu termasuk dataran tinggi. Dari 850 dpl teh itu akan ikut sampai 1600 ketinggiannya. Kalau nanti daya tariknya yaitu kita melihat pemandangan Pekalongan, Batang, Semarang dari Pagilaran ke Malang, mereka kan tampak jalan Pantura, jalan kan tampak itu sangat dan itu memang merupakan daya tarik tersendiri. Puncak kalau kita sementara banyak puncak Bogor, puncak mana ke puncak, ternyata di Pagilaran ini puncak teh yang paling bagus ada di Pagilaran. Dan tadi kita kembali sejarah tadi ya. Iya, Pada tadi kita di sini ada ini contohnya. Ini itu dari zaman Belanda. Ini untuk apa itu namanya dinamo untuk pembangkit listrik PLTA itu ahlinya kan Belanda. Ini sebelum di Kabupaten Batang ada listrik, ada apa, pengolahan pakai ini air Mas. Di atas ada sumber air, ada yang digunakan sebagai penggerak ini. Jadi ini memang sudah lama. Jadi kalau teman-teman di Pagilaran, anak-anak di Pagilaran melihat listrik itu sudah dari kecil, sudah dari orang tua ada listrik. Oh iya. Kalau tehnya itu karena ekspor, kalau kita jenengan atau siapa bapak itu pernah ke mana itu ke Mekah itu pas haji atau umroh, di sana itu ada Lipton Tea gitu. Lipton Tea itu ada Elim Surman yang dari Belanda pabriknya. Itu tehnya dari Pagilaran. Dari Pagilaran loh. Mekah, orang ke Mekah terus bawa teh lagi dari Mekah ke sini ternyata dari Pagilaran kan, gak ada yang tahu ya. Itu diinget-inget tuh. Lipton Tea. Terus kalau misalnya dari sini ke puncak tuh berapa menit Pak? Kalau dari sini ke puncak kalau puncak Kemulan sendiri itu ada Gunung Kamulyan ya. Itu bahasanya ada yang mengatakan Kamulyan, ada yang bilang Kemulan gitu. Lalu itu masuk ke anak Gunung Rogo Jambangan kalau di peta. Kamulyan itu artinya kita mulia, kita bagus. Lalu Kemulan itu kalau sudah jam segini aja sudah kemulan kabut. Oh iya, gitu. kabut iya. Kemulan kabut. Iya. Bahasa orang sini ya Pak ya. Iya. Nah, tapi di Pagilaran masih banyak peninggalan-peninggalan yang sifatnya orang sangat menghargai. Artinya sangat menghargai ya, ada dari budaya atau dari agama atau dari apa itu yang sifatnya budaya, agama atau nasional itu kan kita di sini ada. Contohnya kalau di tempat di atas itu dulu ketika perebutan perang antara Indonesia dan Belanda itu di sana ada tempat peninggalan Prabu Banjar atau dari Banjarnegara, Pangeran Banjar yang memperebutkan kemerdekaan gitu. Ada tempat-tempat ini yang mengikuti bahasa ya budaya lah. Dari sini kan dulu mengikutnya termasuk ke Mataram. Makanya Pagilaran itu kalau di Batang itu ada yang namanya Gilar Abdirawa, itu senjatanya pangeran itu siapa, Joko Bawa atau siapa, Baureksa itu. Nah itu hubungannya sama Gilar Abdirawa yang ada di Pagilaran. Orang sini katanya kalau yang pernah, tapi saya juga belum tahu ya, katanya bentuknya meskipun itu trisula, kalau trisulanya pernah lihat, tapi bentuknya kadang berubah menjadi ular atau apa itu. Magic ya Pak ya. Itu dari sisi budaya yang juga saya belum tahu kepastiannya, tapi itu sudah anak cucu kita kalau ada kesenian di sini yang paling utama kan Lengger. Lengger itu kan menceritakan Joko Bau dan siapa itu istrinya itu. Jadi ceritanya itu. Tapi kalau di Pagilaran sendiri biasanya kalau pengunjung paling banyak itu pas waktu kapan Pak? Weekend kayak gini juga kalau banyak. Weekend banyak. Kita
ada di Jakarta pengunjung itu banyak. Cuma kemarin pas tanggal 1 dan tanggal 2 Januari kita 18.000 yang terjaring karcis. Wah, banyak banget loh, banyak banget itu. 18.000 Pak. Betul. Kalau kemarin Syawal tanggal 2 sampai tanggal 6 Syawal itu kita terjaring karcis. Kalau yang masuk kan, kalau di rata-rata 1.000 per hari. 1.000 per hari. Kalau sekarang sudah rata ya 300. Tapi itu besar banget ya, Januari sampai berapa tadi Pak? Januari sampai 18.000. 18.000 itu 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Iya. Wow, bisa dibayangkan nggak nih pemirsa kalau 18.000 itu 2 hari Pagelaran tuh nggak kalah ternyata sama wisata-wisata yang lain. Jadi teman-teman pemirsa yang di rumah tuh kalau mau wisata-wisata ya yang deket-deket dulu ya. Di Indonesia tuh ada ya Pak ya, ada Pagelaran yang ternyata tuh ibarat kata nggak kalah, sudah terkenal di mana-mana gitu. Apalagi tehnya tuh sampai ke Mekah. Terus kalian nanti ternyata beli teh, dibelanja lagi ternyata dari Indonesia, dari Pagelaran. Itu aja kali ya penjelasan dari sejarah-sejarah sedikit-sedikit mengenai Pagelaran. Kalau banyak-banyak mungkin kita bakal lanjut next lagi di episode yang akan datang lagi. Kita langsung VIP ke sama Bapak. Siapa tadi Bapak? Santo. Bapak Santo ya kan, ini harus kenal Bapak Santo. Jadi kalau teman-teman semuanya pemirsa yang mau lebih mengulik lebih dalam lagi bisa ke tempatnya pengurus langsung, ke Bapak Santo langsung. Ini sudah paham betul ya tentang si Pagelaran. Oke, terima kasih ya Bapak ya atas waktunya. Baru lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Yuk kenalan sama IAIN Pekalongan. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, kalian bisa belajar mengenai ekonomi, perbankan, dan akuntansi. Fakultas Syariah, kalian bisa belajar hukum tata negara, hukum keluarga, dan hukum ekonomi syariah. Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, kalian bisa belajar pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan keguruan. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kalian bisa belajar mengenai ilmu dakwah, ilmu hadis, dan ilmu Al-Quran. Yuk, tunggu apa lagi? Segera gabung di IAIN Pekalongan. Pagelaran dilengkapi fasilitas ruang pertemuan, homestay, outbound, flying fox, dan lain-lain. Pengunjung dapat melihat langsung pemetikan dan produksi teh. Selain itu, di kawasan Pagelaran juga terdapat air terjun Binorong. Terlihat banyak pengunjung yang datang di kebun teh ini untuk menikmati berbagai fasilitas yang ada atau hanya sekedar melepas penat dengan bercengkrama bersama keluarga atau teman. Seperti para pengunjung yang sudah bersama saya saat ini. Oke nih, ini Mas dan Mbak ya. Boleh minta waktunya sebentar nih, mau tanya-tanya soal wisata Pagelaran. Ini Mas dulu nih, Ya. Masnya biasa kesini? Iya, biasa kesini. Oh biasa kesini. Terus kalau Mbaknya? Enggak, baru kali ini. Baru kali ini, tapi emang bareng gitu? Iya, pas bareng-bareng. Oh pas bareng. Kalau sering kesini berarti apa ya, suka sama si ini wisata ini gitu Pagelaran? Suka sih Mbak, soalnya kan wisatanya adem gitu sih. Adem. Biasanya kan kalau di kota kan panas, jadi dari kota kita langsung ke Pagelaran supaya refresh. Oke, terus kira-kira Mas ada itu nggak? Maksudnya ada saran atau masukan buat si wisata Pagelaran ini gitu? Mungkin kalau masukan cukup ya Mbak, soalnya kan udah tertata juga sih. Ya paling ditambah lah ada wahana-wahana sedikit buat anak-anak paling gitu. Gitu, oke. Oke, makasih ya Mas. Mas siapa tadi namanya? Tisan. Mas Tisan dan Mbak siapa? Nelly. Mbak Nelly. Makasih Mas Tisan dan Mbak Nelly dan teman-temannya ya. Makasih. Oke, ini kita lagi rame. Kita boleh tanya-tanya sama adik-adik. Dari Mas siapa
anaknya nama internasional ya. Oke. Mas Alex ini dari mana, Mas? Dari Pekalongan. Enggak, maksudnya ini dari SMP. SMP 15 Kota Pekalongan. SMP 15 Kota Pekalongan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pembubaran kelas 9. Oh, Pelepasan. Oh, pelepasan. Berarti udah lulus ya? Iya. Oh, udah resmi, bukan anak SMP lagi, guys. Ini sudah OTW SMA. Berarti terus selain itu barangkali ada nggak ada ya, tapi ya bukan laporan-laporan kayak gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Berarti memang sengaja wisata. Iya. Sengaja wisata dan bareng-bareng. Kenapa milih Pagilaran? Kurang tahu. Kurang tahu. Tapi barangkali kan biasanya ada opsi tuh, harus wisata A, B, C gitu kan. Mungkin karena adem sama lebih luas ya. Adem sama lebih luas katanya. Di sini memang adem dan lebih luas. Ini udah mau pulang ya? Iya. Dari jam berapa ke sini? Dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi, berarti bareng kita tapi terpisah ternyata ya, kita tidak jodoh. Oke? Oke, ternyata makasih Mas Alex, Adek Alex sudah menyempatkan waktunya ya. Ini bentar doang kok ya. Salam kenal ya Mas Alex. Iya. Oke, thank you. Yuk. Nah, oke, tadi kita bisa lihat nih cuacanya tuh tadi, ya ampun, gerimis yang romantis ya. Jadi kita waktunya buat ngeteh dulu nih, ngeteh menghangatkan badan. Oke, ini sudah disediakan nih sama bapaknya tadi untuk minum. Coba. Oh ya, ngomong-ngomong, ini tuh tehnya itu berarti kita lagi tidak meminum teh yang biasa-biasa ya, yang umum. Ini tuh memang asli teh dari Pagilaran dan ini juga anget ya, ini anget manis. Jadi rasanya ya pasti enak sih, memang ini enak sih, gak kaleng-kaleng lah, sesuai dengan apa yang tadi bapaknya bilang. Karena teh Pagilaran juga tidak kalah sama teh-teh lainnya. Mungkin setelah ini kita langsung aja kali ya, kita cari-cari, karena katanya ada tuh sudah ada penjualnya sendiri khusus si teh Pagilaran buat oleh-oleh. Dan pemirsa juga bisa nanti kalau mau beli-beli bisa langsung ke sini juga gak apa-apa. Oke, langsung kita cek aja. Terus komen dulu. Oke, sini. Oke, kita lihat. Wah, ini bapak tadi lah, bapak lagi. Ada bapak lagi. Mbak Bintang. Ada mbak itu. Ini temannya Mbak. Nah, ini oke. Mungkin sekarang giliran nih mbak-mbaknya. Oke, Mbak, ini mau beli dong tehnya. Boleh? Mana? Ini kalau ini berapa? Ini yang teh hijau tubruk 20.000. 20.000. Ini Celup juga ada, ini yang celup melati. Ini satu kotak isi 25 kantong. Harganya 15.000. Ini yang teh paket. Teh paket satu kotak ini isinya ada yang melati, hitam sama hijau. oh berarti ini mix ya? Ini 25.000. 25. Ini mau yang mana nih? Yang mana nih? Ini yang Atau mana? yang hitam celup, yang ori ini mah belum ada campuran melati. Oh, belum ada campuran melati. Ini berapa? 15 15. sama kayak gini. Boleh beli berapa ya? Atau yang premium? Ini apa? Premium. Apa bedanya nih? Pengolahan dari pengolahan juga Pak ya. Terus campurannya kalau yang biru ada Jadi teh ini sudah di blend dengan jenis lain. Jadi teh itu secara garis besar kan ada dua, ada teh apa ini namanya, Asamika, dan juga ada Sinensis. Lah ini kebanyakan dari Sinensis. Jadi kalau Sinensis itu untuk kualitasnya, setuanya, terusan rasanya kuat. Kalau Asamika diharapkan jumlahnya yang banyak, kuantitasnya. Nah ini biasanya dari itu, dari apa namanya, dari Camellia sinensis kalau tehnya itu. Kalau ke kebun nanti akan kelihatan yang jenis Camellia sinensis seperti apa, Asamika seperti itu. Berapa Pak itu kalau yang premium? Ini kalau segini 75.000 per 8 on. 75.000. Per 8 kayaknya. 40 gram ya. 40 gram. Itu siapa tuh? Yang merah sama yang kuning, hijau? Beda. Ini red tea beda-beda. Bedanya di warnanya apa gimana? Iya, nanti warna tehnya berarti? Nanti warna tehnya juga beda.
fungsinya teh juga agak beda. Teh loh, teh nih teh. Pagilaran. Yellow tea. Green tea. Ini mungkin ratingnya habis ya. Berarti ya. Berarti ini sama semua Pak 75.000 semua premium. Kalau ini sebenarnya untuk kesehatan. Sebetulnya kan antioksidan semua teh ya. Pakai antioksidan, cuma ini biasanya penyakit dalam. Semuanya itu jantung bisa, jantung, kanker di sana. Jadi secara ini sudah diteliti kali ini. Nah, khusus yang ini blue tea ini teh yang spesial dengan bunga talang dibuat ini untuk mood pasangan suami istri, lebih cenderung di situ. Meskipun tidak secara serempak, ini fungsinya bukan sebagai apa ya, bukan sebagai ini untuk apa itu namanya yang langsung itu bukan, tapi ini untuk memang untuk kesehatan, untuk menambah, kalau laki-laki menambah hormon testosteronnya di sini. Dan warnanya Berarti itu cewek cowok bisa gitu? bisa. Itu kalau dia juga warnanya akan sama seperti ini. Ini putih warnanya biru, biru juga warnanya ini. Tapi tidak ada campuran yang lain selain. Oh berarti asli warna kayak gini Iya. bisa jadi biru gitu ya? Ini bunga talang itu nanti menjadi biru. Wow. Boleh tuh ya yang premium tuh. Ada 1, 2, 3, 4, kisah 5 ya? Tadi 1 kosong ya Pak ya? Tuh ada kisah 5 premium yang jenis teh premium nih, boleh nih. Tapi kayaknya kalau kita sih ya, untuk anak-anak mahasiswa ya, karena kita biasanya ngekos apalagi tuh ya, jadi paling ini gitu. Ini yang 15.000 kan? Iya. 15.000. Kemarin sih ada ya tahun dari Malas itu ada Oh iya. pas habis. Betul. Waduh, Teh hitam, ya. padahal pengen lihat. Teh hitam masih nih. Tapi berarti warna hitam. Karena hitam kayak ini, black Oh. tea gitu, black tea. Oh iya. Ini yang mana nih? Ini yang versi celupnya. Ini bukan celup. Bukan. Yang celup mana yang celup? Celup hijau. Iya, yang celup hijau sama ini yang beli dua ya. Beli 2. Barangkali gratis 1. Iya. Baru lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Yuk kenalan sama IAIN Pekalongan. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, kalian bisa belajar mengenai ekonomi, perbankan, dan akuntansi. Fakultas Syariah, kalian bisa belajar hukum tata negara, hukum keluarga, dan hukum ekonomi syariah. Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, kalian bisa belajar pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan keguruan. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kalian bisa belajar mengenai ilmu dakwah, ilmu hadis, dan ilmu Al-Quran. Yuk, tunggu apa lagi? Segera gabung di IAIN Pekalongan. Untuk mengunjungi dan menikmati keindahannya, Anda cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 per orang. Harga tiket masuk wisata yang sangat murah, bukan? Untuk biaya tambahannya sendiri, yaitu tiket parkir kendaraan sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Anda bisa puas menikmati keindahan dan spot mempesona dari kebun teh Pagilaran Batang. Karena tempat liburan satu ini buka setiap hari mulai dari jam 8 hingga jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain bisa menikmati keindahan alam Pagilaran, kalian juga bisa berburu oleh-oleh yang berada di sekitar area tersebut.
Nah, kita sekarang sudah ada di salah satu kios bunga yang berada tepatnya di Pagilaran. Ini kita bisa lihat nih, ini sudah ada ibunya nih, sudah ada pemiliknya. Oke, selamat siang Ibu. Selamat kenal ya Bu ya. Sama-sama. Ini boleh tahu dulu nama ibu siapa? Ibu Ami. Ibu Ami. Ibu Ami ya. Nah, Ibu Ami itu berarti ini kiosnya Ibu ya? Kiosnya Ibu. Kira-kira kalau di sini itu bunganya tuh pengunjungnya tuh paling suka bunga yang mana nih? Kalau paling suka ya kebanyakan bunga Ini nih, bunga ini. ini harganya mumer cuma 20.000 per pot. Satu pot Satu pot 20.000. 20.000. Terus kalau yang paling terbaik, yang paling bagus tuh bunga yang mana? Paling bagus ini kebanyakan pengunjung biasanya bunga pisang. Bunga pisang ini ya? Bunga pisang Ini teman-teman pemirsa tapi ini warnanya cuma lagi satu warna. Kebanyakan biasanya warna putih. Ini juga 20.000 saja, murah. Oke. Kalau tanaman yang ada manfaatnya tuh yang mana? yang ada manfaatnya seperti gitu. Parijata Mana itu yang boleh lanjut. Parijata. Ini kegunaannya buat penyukur kandungan. Ini jenis parijata ini buat penyukur kandungan, juga buat rujakan itu 7 bulanan, orang hamil 7 bulanan. Ini parijata teman-teman, parijata. Ini buahnya kayak gini. Nah, ini yang masih kecil ada gitu. Itu berapa tuh Bu? Itu 30.000 per poli. Oh, per poli besar 30.000 ya? Iya, 30.000. Wah, ini nih biar pemirsa juga bisa tahu ya, itu ada berbagai macam jenis tanaman, berbagai macam bunga. Terus ini juga Ibu Ami ya Bu ya, tadi Ibu Ami terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau ditanya-tanya sama kita ya Bu ya, dari IAIN ya, IAIN Pekalongan. Oke Bu, terima kasih Bu. Semakin tambah sukses ya. Ibu ya, amin, dan semoga Ibu ini bunganya laris manis ya Bu ya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Ternyata di sini. Ayo, aku dari nyari lu udah makan belum? Udah kenyang. Tadi aku sudah menelusuri dan aku sudah tanya-tanya sejarah juga tentang Pagilaran, dan ternyata kamu di sini. Ini aku ada teh buat kamu. Wah, makasih nih buat aku semua ya. Iya, of course. Oke, Ini lagi apa? makan. Bentar aku bentar lagi. Enggak, jangan ya. Udah, closing dong. Aku udah capek nih, mau pulang. Nah, ini dia salah satu pemandangan yang disuguhkan oleh destinasi atau wisata Pagilaran di Batang, Jawa Tengah. Ini teman-teman bisa lihat, nanti pemirsa bisa lihat, ada kebun teh hijau-hijau, terus nanti juga kita bisa menikmati suasana di sore hari penuh embun dan begitu nyaman dan damai. Ini juga bisa masuk dan wajib masuk ke daftar wisata teman-teman semua, pemirsa semua ketika ingin refresh atau mungkin bisa hangout sama teman-teman atau sama keluarga tercinta, ya kan? Oke, mungkin ini aja jalan-jalan kita sore hari ini. Sampai jumpa, dadah! Mana boy? Jalannya susah nggak? Jalannya? Ngantuk. Cie, ini kalian berdua lagi apaan? Lagi apaan Mas? Ini Mas nungguin teman syuting. Oke. Apa kabar Kak? Alhamdulillah luar biasa. Apa yang kamu rasakan? Senang sekali ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Kalian parkir. Kak, apa yang akan kamu katakan? Silakan katakan sesuatu. Pagilaran. Oke, terima kasih. Silakan katakan sesuatu, Kak. Silakan aku direkam. Gimana Kak? Alhamdulillah saya masih sehat dan masih bersyukur. Terima kasih. Ya.